Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rudi Pristiawan di channel RPR Edukasi. Oke, materi yang akan saya sampaikan yaitu mengenai hukum Kirchhoff, di mana bunyi hukum Kirchhoff itu yaitu arus listrik masuk sama dengan arus keluar. Nah, ini dia. Ini adalah bunyi hukum 1 Kirchhoff. Hukum 1 Kirchhoff. Bunyi hukum 1 Kirchhoff ya. Hukum Kirchhoff itu ada 2 jenis. Ada hukum 1 Kirchhoff dan ada hukum 2 Kirchhoff. Untuk hukum 2 Kirchhoff nanti kita belajar di video selanjutnya ya. Oke. Nah, dari pernyataan ini kita bisa tuliskan rumusnya seperti ini. Sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Nah, ini dia rumus dari hukum 1 Kirchhoff ya. Boleh dicatat. Oke. Misalkan kita punya arus seperti ini nih. Nah, misalkan ini tanda panahnya ke sini. Ini juga ke sini. Ini ke sini. Ini ke sini. Ini ke sini. Nah, di sini itu kan ada titik percabangan. Nah, yang di tengah ini merupakan titik percabangan. Begini ya cara menganalisisnya itu. Nah, kalau tanda panahnya bergerak menuju, itu artinya masuk. Sebaliknya, kalau menjauh berarti dia keluar. Seperti itu ya. Misalkan kita punya I1. Ini I2. Ini I3. Ini I4. Yang ini I5. Nah, di sini yang arahnya masuk atau mendekati titik percabangan yaitu I1 dan I2. Untuk arah yang keluar itu ada I5, I4 dan I3. Nah, dari sini kita bisa memperoleh rumus atau perhitungan hasil analisis tadi yaitu seperti ini. Sini kan ya. Kita lihat I1 ditambah I2. I1 ditambah I2. Ini yang masuk ya. Yang masuk. Kemudian yang keluarnya I masuk sama dengan I keluar. Yang keluar nih yang menjauhi titik percabangan yaitu I3, I4 dan I5. Berarti I3 tambah I4 tambah I5. Nah, begini ya. Misalkan kita beri contoh ya. Nah, oke, konsepnya itu seperti tadi ya. Mudah banget. Karena konsepnya itu menggunakan konsep pindah ruas. Ya. Misalkan kita kasih contoh seperti ini ya. Contohnya. Misalkan kita punya contoh. Ini I1.
ini I2, ini I3, ini I4, ini I5. I1 sebesar 10 ampere. Ini titik cabangnya. I2 1 ampere, I3 5 ampere, I4 1 ampere, kemudian I5 berapa? Nah, I5-nya ditanyakan nih. Jadi, berdasarkan rumus ini, kita bisa tuliskan rumusnya itu seperti ini. Jumlah I masuk, I1, I masuknya atau arus masuknya itu kan cuman I1 doang ya. Berarti I1 sama dengan I2 tambah I3 tambah I4 ditambah I5. I1 nya 10 ampere, kemudian sama dengan I1 nya 1 tambah I3 5 ditambah I4 1 ditambah I5. I5 nya kita jadikan sebagai pertanyaan ya. Ini adalah pertanyaannya. Kita tulis ulang 10-nya. Kemudian kita jumlahkan yang ini. Ini itu ada 1 ditambah 5, 6. 6 ditambah 1 sama dengan 7. 7 ditambah I5. Nah, dari sini kita bisa pindah ruaskan nih. 10 ini pindah ruas ke sini. Jadi kurang, jadi minus ya. Jadi minus 7 sama dengan I5. Nah, 10 dikurang 7 sama dengan 10 dikurang 7 sama dengan 3. Berhasil hasilnya seperti ini. Berarti I5-nya yang ini itu sama dengan 3 ampere. Nah, begitu ya. Contoh lainnya. Nah, oke, untuk mengerjakan contoh soal yang ini, sebetulnya teknisnya sama saja seperti ini. Hanya saja di sini terdapat 3 titik percabangan. Artinya kita harus mengerjakannya 3 kali ya. Kalau ini kan cuma sekali, kalau ini 3 kali. Begitupun seterusnya ya. Oke. Kita langsung saja ya untuk titik percabangan pertama. I masuknya yaitu I1 sama dengan I2 ditambah I3. I1 nya sebesar 20 ampere, kemudian I2 nya karena menjadi soal kita tulis ulang ditambah I3 nya 10 ampere. Nah, di sini I2 nya kita tulis ulang lagi. Nah, di sini 20 dikurangi 10. Karena ininya pindah ruas ke sini ya. Nah, jadi ini kan tadinya plus, kalau pindah ruas jadi minus. Jadi ininya 10 ampere ya. Nah, I2 nya sama dengan 10 ampere. Nah, ini kita baru selesai titik cabang pertama. Ini I2 nya udah diketahui nih 10 ampere. Nah, kita masuk ke titik percabangan yang kedua. Nah, titik percabangan yang kedua nih, yaitu I masuknya yaitu I2 ditambah I3 sama dengan I4. I4 nya kita cari ya. Nah, I2 nya sebesar tadi udah diketahui sebelumnya, yaitu 10 ampere ditambah I3 nya juga 10 ampere. Berarti I4 nya yaitu 20 ampere. Pinter, oke. Nah, kayak gini ya. Nah, kita berhitung untuk yang ketiga, titik percabangan yang ketiga. Yang pertama dan kedua udah diketahui ya. Sekarang tinggal titik percabangan ya yang ketiga. Oke, kita tulis rumusnya yaitu I4 sama dengan I5 ditambah I6.
Nah, I4-nya kan udah diketahui tadi barusan, yaitu 20 ampere. Kita tulis di sini 20 ampere. I5-nya kita tulis ulang karena dia sebagai pertanyaan. Ditambah I6-nya sebesar 1 ampere. Nah, I5-nya kita tulis ulang. Nah, di sini 20 karena I pindah ruas ke sini, jadi dikurang 1 ya. Berarti I5-nya sama dengan 20 dikurang 1 sama dengan 19 ampere. Nah, berarti ini sama dengan 19 ampere. Nah, begitu ya. Nah, gampang sekali untuk mengerjakan hukum 1 Kirchhoff ini karena dia cuma menggunakan operasi penjumlahan serta pengurangan saja yang dipindah ruaskan kalau diperlukan pindah ruasnya ya. Nah, dari semua materi rangkaian arus listrik searah, menurut saya hukum 1 Kirchhoff yang paling mudah ya untuk dikerjakan. Nah, oke, untuk lebih memahami lagi tentang hukum 1 Kirchhoff, kalian bisa mengerjakan soal-soal berikut. Terima kasih untuk yang sudah menonton dari awal sampai selesai. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan kaliannya paham serta mudah ya untuk mengerjakan. Jangan lupa untuk mengerjakan soal yang tadi ditampilkan ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.